melakukan vasektomi jika memang tidak bisa tidak membuai atau pemandulan selamanya, itu tentu tidak diperkenankan, seolah mendahului Allah, pasti anaknya bakal besar, anaknya bakal hidup dan sebagainya. Kalau ternyata masih ada bisa kembali, itu pun juga proses berat, biaya juga, itu kan juga mengeluarkan uang lagi dan sebagainya. Maka alangkah mudahnya jika diberi edukasi untuk mengatur kehamilan dengan cara selain itu, yang ulama tidak berbeda pendapat, ulama tidak menyalahkannya. Dan insya Allah ini, kalau ini sampai kepada pemimpin kita, gubernur, insya Allah, karena beliau memang seolah-olah ingin, memang saat ini ingin membuat perubahan, maka kami yakin akan didengar. Jadi bisa saja dengan cara yang lain diajari, dengan cara yang benar, apakah mungkin dengan azal, mungkin dengan, mohon maaf, dengan kontrasepsi yang mungkin dengan obat atau kondom atau apa yang lainnya. Pak Dedi Mulyadi, Bapak Aing. Angkut teh lah Bapak salah kita, da geuning HSD deui. Musingkeun Pak, ya di imah ge dipangnyanggukeun mah kudu ngaheurinan aya di imah ge aing mata hamur sampo. Molor we jeung molor Gusti, kudu dikumahakeun ya teh. Cuman kecuali itu Pak Dedi, buat para suami yang hobinya nguseup mah jangan diangkut Pak Dedi. Karena biar bagaimanapun tukang nguseup itu turut mencerdaskan anak bangsa. Kan tukang nguseup mah pastilah saeutik gedena dapat lauk, dibawa ke rumah, anak istrinya makan ikan, jadi makan yang bergizi. Ya Pak Dedi, yang diangkut mah yang tukang HS aja Pak Dedi, yang HS-nya sudah akut, angkut saja ke barak militer. Musingkeun Pak. KPAI bakal awasi pendidikan ala militer untuk anak bermasalah di Jawa Barat. Ya atuh kunaon make kakarak ngawasina ayeuna. Kan meureunana harus nama ada atau tidak adanya program yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat tentang anak nakal masuk ke barak militer, harus nama KPAI terus mengawasi anak-anak Indonesia. Tuh kan meureun KPAI teh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah hari ayeuna karak riweuh kamari kamana wae atuh sampai dahulu atuh Hai, seperti biasa guys, baik lagi bersama saya dengan Oke Kevin. Kita bahas lagi ya tentang Kang Deddy. Nih ada kabar terbaru lagi dari Kang Deddy. Kelanjutannya ya, ini ada Kang Deddy Mulyadi bersama istri pertama guys. Waduh, ternyata cantik banget loh istrinya. Wah, kalian penasaran seperti apa ya? Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys dari Kang Deddy Mulyadi ya. Dan buat kalian sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys. Kita lanjut ke videonya ya. Deddy Mulyadi perdana memperkenalkan sosok istri pertamanya, Sri Mulyawati, pada tahun 2022. Kala itu untuk pertama kalinya Deddy mengajak anak sulungnya, Maula Akbar Mulyadi Putra, berziarah ke makam sang ibu. Dikabarkan Sri Mulyawati berpulang ketika anaknya masih berumur 3 bulan. Saat pertama kali Aula berkunjung ke makam ibunya, Deddy Mulyadi mengatakan, "Terima kasih, Teh Sri Mulyawati, anak yang kau lahirkan, kini sudah dewasa. Semoga bahagia di alam keabadian. Al-Fatihah, amin," tulis Deddy sambil memperlihatkan momen ziarahnya bersama Maula di makam Sri Mulyawati. Waduh. Ini dia kisah hidup Kang Deddy Mulyadi, bermula dari seorang penggembala domba sampai bisa jadi Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi ini lahir di Subang tahun 1971. Ayahnya adalah seorang purnawirawan tentara yang harus berhenti di usia 28 tahun karena sakit. Diduga karena diracuni mata-mata Belanda. Waktu masih kecil, Kang Deddy Mulyadi ini sudah terbiasa bekerja keras. Dia pernah jualan es mambo, jualan kayu bakar, jadi kuli pikul batu bara, sampai jadi penggembala domba. Lalu singkat cerita, setelah selesai SMA, Kang Deddy ikut seleksi tentara. Namun beliau gagal karena kurang berat badannya. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengadu nasib ke Purwakarta dan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman di kota tersebut. Lalu untuk biaya kuliahnya, Kang Deddy terpaksa harus jualan gorengan dan berbisnis apapun yang penting halal. Waktu kuliah, beliau juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Selain untuk menimba ilmu, beliau juga aktif berorganisasi. Nah, dari pengalaman beliau inilah, setelah selesai kuliah, beliau langsung terjun ke dunia politik. Bermula jadi anggota DPRD, terpilih jadi Bupati Purwakarta 2 periode, kemudian naik lagi jadi anggota DPR RI, sampai akhirnya Pilkada 2024 kemarin, Kang Deddy Mulyadi resmi terpilih jadi Gubernur Jawa Barat sampai periode 2030 nanti. Beliau juga mendapatkan julukan Gubernur Konten karena Kang Deddy selalu mendokumentasikan kegiatan pekerjaan beliau menjadi sebuah konten di channel YouTube-nya. Lalu kalau dilihat dari data Social Blade, channel YouTube Kang Deddy Mulyadi ini sudah bisa menghasilkan 527 juta sampai 8,4 miliar rupiah per bulan.
Waduh, gede banget guys. Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia mohon ditangkap dan dibawa ke Aceh. Viral seorang emak-emak asal Aceh yang tak terima dan memarahi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atas berbagai gebrakan yang dibuatnya. Emak-emak itu memarahi Deddy Mulyadi sebab sudah bikin resah masyarakat seluruh Indonesia. Tak hanya itu, perempuan itu pun bahkan meminta agar Kapolri Jenderal Listio Sigit menangkap Deddy Mulyadi untuk dikirimkan ke Aceh. Namun emak-emak itu sebenarnya memuji sosok Deddy Mulyadi yang dibalut dengan perkataan sindiran kasar. Sebab gara-gara sosok mantan Bupati Purwakarta tersebut, di masyarakat muncul kecemburuan sosial. Ia menyinggung gebrakan baru yang dibuat Deddy Mulyadi soal anak bermasalah dikirim ke barak militer untuk dibina. Oleh sebab itulah emak-emak itu membutuhkan kehadiran sosok Deddy Mulyadi di Aceh. Waduh guys. Ini yang perlu dipoto saya. KDM undang Gubernur Kaltim sekaligus klarifikasi soal Gubernur konten. Waduh. Luar biasa ini. Kang KDM ini ngeri. Jadi gini, yang pertama kan sudah dijelasin. Siap. Yang urusan kemarin di Komisi 2 kan sudah dijelasin. Siap. Saya tahu Pak Gub itu tujuannya muji saya. Oh, pasti. Kang Deddy gubernur kontennya top. Ya, top. Kan gitu loh. Wah. Tapi kan ini dunianya Siap, Kang, siap. dunia yang tidak bisa terduga. Jadi bisa jadi malah topnya hilang. Jadi kalimatnya yang ada aja gubernur konten. Gitu. Itu problem. Dan kita sudah jelasin nggak ada masalah. Waduh guys. Waktu itu juga kita sudah jelasin. Maksud saya menjelaskan bahwa anggaran belanja dari 50 miliar kontrak media menjadi 3 miliar kontrak medianya. Oh, top. Nah, sebenarnya saya ngejelasin kepada publik bahwa kalau gubernur mengelola media sosial dan media sosialnya digemari oleh masyarakat, maka gubernur itu sudah mengefisienkan belanja. Setuju. Nah, itu belanja, yang belanja itu biasa dikerjakan oleh orang lain, hari ini cukup dikerjakan oleh kita tanpa biaya. Mantap ini. Tuh guys. Bener anjing omongan netizen. Anu kudu dievaluasi mah Komnas HAM anjing, lain pendidikan karakter Deddy Mulyadi. Waduh Pak, Di menipu media harsa sosial siapa sih hewan-hewannya. yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Bener. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Wow, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menjuluki Bupati Bekasi Pak Ade Kuswara dengan julukan si Raja Bongkar. Kok bisa sih? Di acara rapat koordinasi yang dihadiri oleh para bupati, lurah, dan kades, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi berkelakar, dia yang bongkar, saya yang bayar. Sontak disambut tawa oleh seluruh peserta. Tapi kenapa dijuluki si Raja Bongkar? Sini gue kasih tahu. Nah, ternyata Pak Ade Kuswara ini dijuluki si Raja Bongkar itu karena beliau berhasil membongkar lebih dari 1000 bangunan yang berada di bantaran sungai di wilayah Bekasi yang mengganggu fungsi sungai. Luar biasa nih kolaborasi antara gubernur dan bupati. Sepertinya Jawa Barat akan segera mendapatkan perubahan yang nyata. Semangat! Waduh. Sejumlah jurnalis di Kabupaten Kuningan memasang spanduk bertulisan boikot gubernur konten. Mereka mengaku kecewa karena pernyataan gubernur terkesan tidak menghargai keberadaan wartawan. Aksi spontan para wartawan itu dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan Bapak Aing geus teu butuh media, boikot gubernur konten. Spanduk itu dipasang di depan kantor Bupati Kuningan. Saya sebagai jurnalis menyayangkan ya aksi pemboikotan ini.
Apalagi alasannya diduga Kang Deddy Mulyadi tidak membutuhkan media karena mempunyai medsos sendiri. Itu membuktikan bahwa media-media saat ini kalah saing dengan channel YouTube atau TikToknya Kang Deddy Mulyadi. Lantas apa yang salah di sini? Wah. Teruntuk ibu anggota DPR Komisi 10 yang nangis-nangis karena nggak mau ada anak-anak sekolah yang dikirim ke barak militer. Asli, ibu ini bener-bener ibu sejati, sangat keibuan. Saking keibuannya, anak-anak nakal yang pada ngelawan orang tuanya aja ibu tangisin. Saya aja ngelihatnya ibu ya, sampai terharu. Ya terharu ngeliat orang tua yang masih mau berpikir panjang buat naruh anaknya ke barak militer. Karena itu kan penting, Bu. Lagian kan yang dikirimnya anak-anak yang jelas-jelas nakal, sering ngelawan orang tua. Jadi bukan anak-anak yang diem-diem aja, anak-anak yang baik-baik aja, bukan. Ya saya sih mau ingetin aja kalau ini udah bukan masa kampanye, Bu. Ibu juga udah kepilih, udah kurang-kurangin nangis-nangisnya. Waduh guys, itulah beberapa info ya dari KDM. Mungkin kalian punya komentar apa dengan beberapa video ini guys? Mungkin kalian punya pendapat? Bisa tulis di kolom komentar dengan bijak ya. Dan terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya tentang Kang Deddy. Kang Deddy ini mungkin besok-besok juga ada beberapa info lagi guys. Mungkin bisa kalian pantengin di jam setengah 12 siang atau jam 6 sore ya. Jam 6 sore, jam 4 sore gitu guys ya. Dan sekian dulu guys videonya. Sampai jumpa. See you guys.